Bapak berpikir itu nalar yang benar, ternyata itu nalar yang palsu. Banyak orang yang minta supaya saya berhenti mengucapkan kata dungu itu. Jadi orang yang marah terhadap ucapan kata dungu artinya dia dungu. Ya. Kali saya diundang di jaringan sekolah Muhammadiyah dengan tema akal sehat, sebetulnya saya hanya mengucapkan ulang apa yang dimaksudkan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Bro Ahmad Dahlan. Pada waktu itu dia bro karena umurnya di bawah 40 tahun. Lalu jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengapa? Sebab Pak Ahmad Dahlan lah yang pertama kali berinvestasi di bidang pendidikan dan menjadi dasar dari kemerdekaan Indonesia. Saudara bayangkan bahwa Muhammadiyah lahir mendahului kelahiran Republik Indonesia. Hampir 50 tahun sebelumnya Muhammadiyah sudah memerdekakan akal sehat bangsa ini. Anda bayangkan kalau misalnya Kiai Ahmad Dahlan memilih mendirikan partai politik dan bukan pendidikan Muhammadiyah. Bayangkan kalau Pak Ahmad Dahlan memilih menjadi caleg dan tidak memilih menjadi gubernur. Tapi justru kita berterima kasih karena Kiai Ahmad Dahlan memilih mendirikan institusi pendidikan, dan dari institusi itu terbitlah pemikir-pemikir politik, caleg-caleg bermutu hari ini. Saya tahu caleg-caleg Muhammadiyah, saya kenal banyak, dan mereka sering kelebihan akal sehingga sering cekcok satu sama lain. Tapi itu baik sekali. Karena orang cekcok atas dasar perselisihan pikiran, cekcok atas dasar keinginan untuk menghasilkan pikiran lebih bermutu. Karena itu pikiran disebut pikiran kalau ada cekcok. Dengan kata lain, ada dialektika di dalam berpikir. Akal hanya disebut akal bila ada lawan akal, yaitu perdebatan. Jadi akal hanya disebut akal minimal harus ada dua akal. Kalau satu nggak cukup, satu itu akal minimum. Mesti ada dua akal supaya terjadi percakapan. Jadi dari awal Muhammadiyah telah mendahului tradisi akal sehat sebetulnya. Dan saya tahu kurang lebih ada 186 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia hari ini. Itu berarti ada kurang lebih 3 atau mungkin 5 juta orang Indonesia, 5 juta mahasiswa Indonesia bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini aja udah sama dapil, ini dapil akal sehat ya. Jadi Anda bayangkan 186 universitas perguruan tinggi, sekolah tinggi, ditambah mahasiswanya 3-4 juta, ditambah dosennya mungkin 200 ribuan pengajar. Artinya politik Indonesia, masa depan Indonesia ditentukan oleh aktivitas Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah berhenti berpikir satu hari aja, negeri ini kekurangan IQ 30%. Jadi mereka yang menghalangi Muhammadiyah untuk mengundang saya itu justru melanggar konstitusi. Karena konstitusi memerintahkan, tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ditugaskan pada pemerintah. Ternyata lebih banyak tugas itu dijalankan oleh Muhammadiyah daripada pemerintah. Karena sekolah-sekolah pemerintah tuh jauh di bawah Muhammadiyah. Jadi akal sehat Muhammadiyah itu berlebih sebetulnya tuh. Karena itu tolong disubsidi ke Monas sana tuh. Sebentar lagi. Oke, saya terangkan dulu. Banyak orang hari ini saya baca banyak komentar yang seperti biasa mencaci maki saya dan mempertanyakan apa sih yang dimaksud akal sehat oleh Rocky Gerung, mutar-mutar sana sini ngomong akal sehat, maksudnya apa? Saya bilang, buat apa menanyakan hal yang sudah sedang berlangsung itu?
Itu sama dengan apa sih? Apa tuh yang disebut dosa? Loh, setiap hari Anda lihat, Anda lakukan sendiri, ngapain nanya lagi ke saya? Jadi orang cemas dengan belusukan akal sehat. Sekarang kita mau hitung sebetulnya apa ya yang membuat kecemasan semacam itu beredar dari hari ke hari. Tadi pagi seharusnya saya ada di Tuban untuk mengucapkan hal yang sama di kalangan milenial, untuk kalangan masyarakat luas, tapi terhalang oleh surat edaran yang meminta saya untuk tidak tiba di Tuban. Dihalangi. Ternyata malam ini tanpa direncanakan secara sangat sistematis, orang berkumpul. Artinya ada kebutuhan untuk mendengarkan akal sehat. Kan saudara, berapa bis yang angkut saudara dari? Jadi kita lihat ada inisiatif orang untuk mendengarkan politik, kendati tanpa dimobilisasi. Jadi itu yang disebut partisipasi politik. Partisipasi artinya kerelaan untuk datang, ongkos sendiri, beli aqua sendiri, untuk mendengarkan politik. Itu namanya partisipasi. Yang di Semarang kemarin itu namanya mobilisasi. Mobilisasi. Masih kotakisasi. Saya dari tadi, udah 2 hari saya cari buah apel, nggak ada. Apel mahal. Makanya diborong ke Semarang buah apel itu. 18 M. Subsidi Semarang. Anda lihat tema di Semarang kemarin, judulnya Apel Kebangsaan. Apel. Jadi cara memilih judul, bayangkan ini membangun akal sehat menuju Indonesia berkemajuan. Di sini malam ini, kemarin apel kebangsaan, mengerikan temanya. Apel artinya waspada terhadap musuh. Apel artinya siap siaga menjaga teritori, itu kerjaan tentara. Apel artinya mendengarkan perintah komando satu arah, itu namanya apel, berdiri. Jadi seolah-olah di negeri ini sedang terjadi kecemasan sehingga mesti dikumpulkan orang untuk apel. Apel kebangsaan. Demokrasi itu dimaksudkan untuk bercakap-cakap, bukan apel. Apel nggak ada percakapan, hanya dengar satu suara, siapa kita? Kita siapa? Ya jawab aja sendiri. Jadi Anda lihat, pedagogi kita memburuk bahkan pada tingkat membuat judul. Artinya judul-judul tema politik juga ditulis tanpa koordinasi akal sehat. Tanpa koordinasi akal sehat. Beberapa hari lalu saya ada di waktu dikejar-kejar, saya lompat ke ambulans mengarah Jember, dari Jember ke Lumajang bersama Daniel. Sepanjang jalan itu baliho besar-besar tulisannya, kami rakyat Jokowi. Anda bayangkan, coba kita lihat literasinya, kami rakyat Jokowi. Jadi yang lain adalah tuyul. Jadi cara memilih judul memperlihatkan bahwa ada kecemasan politik. Mungkin seharusnya kami pemilih Jokowi, kami simpatisan Jokowi, bahkan kami fanatik Jokowi. Tapi jangan disebut kami rakyat Jokowi, karena rakyat itu lebih panjang usianya daripada usia politik Jokowi. Kalau Pak Jokowi misalnya tidak terpilih lagi di 17
Amin. Misalnya dia tidak terpilih lagi, itu berarti yang pasang baliho itu juga berhenti jadi rakyat. Kan seninya begitu kan, pengalamannya usia begitu. Jadi kita lihat bahkan dalam tema-tema kecil, tema-tema sederhana, terlihat bahwa negeri ini diurus tanpa akal. Nah, orang yang nggak punya akal setiap hari akan berupaya untuk tampil bukan dengan akal tapi dengan pencitraan. Orang yang tanpa akal takut bertemu dengan mahasiswa, tapi dia suka mencari kamera. Sampai wapres dari kemarin malam itu dipamerkanlah keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang masuk industri 4.0, kesehatan akan diupayakan, stunting harus diturunkan 10%. Itu semua adalah politik harapan yang bila kita analisis, kita bertanya, kalau sebesar itu ambisi politik petahana, itu artinya ekonomi harus tumbuh 8-9%. Baru masuk akal keterangan itu. Nah sekarang 5%, bagaimana kita dicapai? Kan bualannya itu kan bisa kita urus dengan, bisa kita usut dengan akal pikiran. Nggak mungkin sampai sekarang aja cuma 5%, tapi berharap ke depan bahwa akan mampu untuk menghasilkan industri 4.0. 0.0 aja nggak bisa. Itu soal sederhana. Kalau modal sekarang ini, bagaimana mungkin bikin proyeksi besar? Itu soalnya kan. Jadi itu masalah kita hari ini, masalah utama bangsa ini, atau masalah utama presiden adalah dia nggak mengerti masalahnya. Itu masalahnya. Memang saya terangkan itu. Bukan saya menghina presiden sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara dia tidak mampu. Sebagai kepala keluarga sih oke-oke aja. Tapi urusan politik adalah urusan kebijakan. Semua kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin politik itu wajib kita teliti satu persatu, kemasuk akalan. Karena ini menyangkut perencanaan sosial keluarga. Misalnya beberapa waktu lalu saya di Banyuwangi ditahan oleh seorang bapak ayah dan minta supaya saya mendengarkan keluh kesah dia. Saya pikir dia Bawaslu, ternyata beliau adalah petani sawit dari Jember, berusaha di Palembang. 3 tahun lalu dia kirim kembali 3 putranya untuk sekolah di Jember, karena pada waktu itu dia bikin kalkulasi harga sawit Rp3.000 per kilogram, dan dia percaya pada janji Presiden Jokowi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi dengan asumsi 7%, dia tahu harga sawit akan meningkat. Oleh karena itu dia kirim 3 anaknya sekolah di Jember. 3 bulan lalu dia pulang ke Banyuwangi untuk ke Jember, dan dia berhenti di airport karena dia nggak mampu untuk menerangkan pada anaknya bahwa 2 dari anaknya harus dia bawa pulang karena harga kelapa sawit tinggal Rp350 per kilogram. Jadi kita bayangkan dia harus menceritakan itu pada saya. Tentu dia nggak ingin saya kasih solusi karena dia tahu pun saya nggak bisa kasih solusi karena ini soal kebijakan, tapi dia ingin memberitahukan kepada saya. Dan saya berpikir bahwa kecemasan dia bukan sekedar ketika dia harus menerangkan pada 3 anaknya bahwa 2 harus dia bawa pulang, kan dia mesti pilih yang mana dari 3 itu dia mesti bawa pulang. Tapi dia juga mesti terangkan pada tetangganya di Palembang nanti kalau anaknya bawa pulang, mengapa 2 anaknya pulang. Tetangga akan bertanya, apa karena DO? Apa karena narkoba?
Demikian juga malam sebelumnya, sebelum dia berangkat ke Banyuwangi, pasti dia bertengkar dengan istrinya. Karena istrinya pasti bilang, kenapa nggak ada kerjaan lain? Atau siapa yang mesti dibawa pulang? Demikian halnya, anaknya nanti harus terangkan pada teman kosnya sekamar, kenapa dia mesti pulang. Jadi Anda lihat, janji presiden mengakibatkan kecemasan, bahkan keretakan dalam sebuah keluarga. Itu logikanya, itu akal sehatnya. Jadi perencanaan sosial kita hari ini ditentukan oleh janji presiden 4 tahun lalu. Karena itu kalau kita kasih kritik sekarang, bukan karena kita benci pada seseorang, tapi karena kita ingin memberitahukan bahwa Anda gagal untuk menghasilkan kebijakan yang menjamin keadilan. Hanya demi itu kita mengucapkan akal sehat. Hanya demi itu. Tapi bagi mahasiswa, yang lebih penting adalah memperhatikan cara politik memanipulasi statistik. Sering saya terangkan di forum sejenis ini, bahwa kita setiap hari disodorkan statistik yang sebetulnya isinya adalah penipuan karena tidak dibuka metodologinya. Seharusnya tugas kampus adalah memeriksa metodologi dari statistik itu. Contoh misalnya soal Gini ratio yang selalu diangkat-angkat sebagai bukti bahwa tidak ada kesenjangan sosial di negeri ini karena Gini ratio kita turun dari 0,41 ke 0,37 misalnya. Kalau Gini rasionya 1 artinya kesenjangan maksimal, kalau 0 artinya tidak ada kesenjangan. Oke. Tapi kita periksa apa artinya Gini ratio itu. Gini rasio itu menghitung expenditure, pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi kalau saya, pengeluaran saya 10.000 per hari, karena saya cuma perlu makan buah. Karena tadi saya, hobi saya naik gunung, politik itu hobi sampingan aja sampai 17 April aja. Jadi saya hanya mengkonsumsi buah, karena saya ingin tetap six pack. Ya, ada orang yang milih untuk nggak mau six pack, mau six man. Jadi saya hanya keluar 10.000 rupiah. Mahasiswa saya juga hanya keluar 10.000 rupiah per hari. Kan dia cuma makan 1 kali sehari pagi-pagi. Sate Ponorogo 2 tusuk, tempe, lalu disiram kuah banyak-banyak. Karena dia cuma makan 1 kali sehari. Nanti masih ada kira-kira 3.000 perak di kantongnya, dia nggak mungkin beli makan siang dan makan malam, maka dia pergi ke apotek, dia beli Promah. Jadi saya dan dia pengeluarannya sama, 10.000 rupiah. Ada pengusaha raksasa menguasai 1 juta hektar lahan di Indonesia dan mensponsori sebuah partai yang sudah si pengusaha juga dia pengeluarannya cuma 10.000 rupiah per hari karena dokter bilang 10.000 itu cukup untuk beli vitamin, jadi cukup vitamin aja karena banyak penyakit ya. Jadi saya, mahasiswa saya dan pengusaha sudah itu sama-sama kita mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Waktu petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky pengeluaran berapa? 10.000? Saya nggak lipu kan. Mahasiswa saya juga bilang begitu, 10.000. Si pengusaha juga bilang 10.000. Waktu dibikin indeks, Gini rasionya 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Padahal dompet saya pasti lebih tebal dari dompet mahasiswa itu. Dan dompet kita semua digabung, nggak ada apa-apanya dibandingin dompet si sudah itu. Itulah penipuan statistik. Memang benar, hitungannya memang tidak ada kesenjangan, tapi yang dihitung adalah expenditure, bukan hasil akumulasi kapital, bukan penggelapan pajak, bukan kong kaling kong dengan pejabat.
Jadi itu problemnya. Tugas universitas adalah membongkar metodologi supaya emak-emak tahu bahwa sebetulnya itu tipu-tipuan. Sebab kalau disebut tidak ada kesenjangan, saya nggak percaya statistik pemerintah terhadap keadilan sosial. Saya lebih percaya bahasa tubuh emak-emak tentang keadilan sosial. Karena keadilan itu bukan ukuran kuantitatif. Keadilan itu bukan apa yang kita baca di statistik, tapi apa yang kita baca pada mata emak-emak yang cemas bahwa di dompetnya tidak cukup lagi uang untuk belanja satu hari. Itu yang terjadi. Bangun pagi mama udah cemas menghitung, mampu nggak beli telur setengah kilo buat telur ceplok sekeluarga satu hari. Malam-malam sebelum tidur dia lihat lagi dompetnya, tersisa nggak uang jajan buat anaknya yang masih SD. Jadi dari mata emak-emak, dari saling tatapan antar manusia, kita tahu apa artinya ketidakadilan. Bukan apa yang dipamerkan oleh Gini Rasio. Itu fungsi dari akal sehat. Jadi apa akal sehat itu? Akal sehat adalah kritik yang dihasilkan oleh batin yang terganggu. Jadi ada hubungan antara kalkulasi akal dan gangguan ketidakadilan sosial. Jadi ada dorongan etis untuk mempersoalkan kebijakan dan itu mengaktifkan akal sehat untuk menghasilkan kritik. Begitu cara akal sehat bekerja. Akal sehat bukan sekedar kalkulasi matematik di kepala, tetapi dimensi keadilan yang dihasilkan oleh pengetahuan setiap hari tentang nasib, harga, ekonomi, dan seterusnya. Karena itu, politik itu disebut sebagai ilmu yang paling rumit, karena politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan, dan keadilan itu bervariasi antara orang. Di abad 15, ilmu politik disebut the highest of all sciences, ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena rumit ilmu politik, menjadi politisi mesti masuk dalam kerumitan itu. Karena itu, menjadi politisi artinya berupaya untuk menghasilkan keadilan in optima forma pada tingkat yang paling tinggi. Memang susah jadi politisi, bukan sekedar susah. Itu tanggung jawab etisnya itu besar, karena salah kebijakan berarti dia akan memelaratkan manusia. Itu pentingnya politik dimengerti sebagai ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan demokrasi adalah peralatan untuk menghasilkan calon legislatif, wakil rakyat yang peka terhadap keadilan. Dengan kata lain, ada hubungan antara demokrasi dan keadilan. Karena hanya melalui demokrasi, akal sehat itu diaktifkan. Hanya melalui demokrasi. Melalui apa? Melalui kompetisi gagasan. Demokrasi adalah kompetisi gagasan, bukan jumlah massa, tapi kebersihan gagasan. Karena itu demokrasi bukan pemerintahan orang, demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Jadi kalau tidak cukup akal, jangan jadi politisi. Kalau tidak cukup akal, jangan tampil ke publik. Itu soal penting yang harus kita pahami dari awal. Nah, sekali lagi, kita disihir oleh seseorang yang kekurangan akal tapi kelebihan ambisi. Dulu beliau terpilih 4 tahun yang lalu, terpilih karena terpilih karena sentimen irasional dari publik. Sekarang semua orang tahu asal usul kedunguan itu. Karena itu semua orang merasa bahwa diperlukan motivasi baru untuk menghasilkan ulang Indonesia. Kalau nggak akan jadi standar bahwa pemimpin itu ya segini kualitasnya. Kita mau tingkatkan standar itu, terutama dalam kemampuan seorang pemimpin melihat visi, menghasilkan masyarakat yang visioner. Pemimpin adalah dia yang menghubungkan masa lalu dan membawa kita pada harapan masa depan.
Pemimpin adalah dia yang mengerti politics of memory sebuah bangsa dan menyeberangkan bangsa itu menuju politics of hope, dari kenangan menjadi harapan itu. Dan itu memerlukan konsistensi pikiran. Itu yang kita sebut sebagai visi. Jadi pemimpin yang punya visi tidak memerlukan contekan. Karena visi adalah apa yang melekat pada akal sehatnya. Dan gak mungkin visi itu hilang kalau dia ada dalam akal. Kalau contekan itu di kena angin sedikit, ini nanti kejar-kejar visi dia. Itu yang saya maksud. Pemimpin dia harus punya visi yang jauh ke depan. Nah, pemimpin kita hari ini visinya cuma 20 cm, itu untuk melirik contekan itu cuma 20 cm kan. Itu yang saya katakan kritik akal sehat mulai dari mengkritik visi seseorang. Apalagi dia calon pemimpin. Sering saya beri contoh misalnya, kalau terjadi konflik di Laut Cina Selatan, karena ketegangan ekonomi bisa berubah menjadi konflik terbuka antara Cina dan Amerika Serikat. Ketika terjadi perang terbuka, Amerika declare bahwa Indonesia itu adalah proksinya Cina, karena itu Indonesia dilibatkan dalam perang. Berapa lama NKRI bertahan bila terjadi eskalasi konflik di Cina Selatan? Pemimpin harus mampu membaca kemungkinan itu. Bisa nggak ada presiden hari ini membayangkan keadaan itu dan menerangkan potensi Indonesia dijepit oleh armada ketujuh Amerika yang turun dari Okinawa ke Laut Cina Selatan menuju Pakistan, yang dari Pakistan naik ke atas Okinawa, lalu dia jepit kita di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? Dalam kalkulasi intelijen, kita hanya mampu bertahan 14 jam. Kenapa? Karena itu adalah jalur strategis energi kita. Makanan, bahan pangan kita import lewat jalur Cina Selatan. Energi kita import lewat Cina Selatan. Obat-obatan kita import dari Cina Selatan. Jadi kalau 14 jam kita tidak dapat supply energi, BBM masih lewat situ. Pangan kita masih kita impor, ikan asin pun kita masih impor. Obat-obatan kita impor dari situ. Dalam 14 jam, NKRI yang disebut harga mati, benar-benar mati. Karena kita bangsa importir. Jadi jangan sekedar, nggak mungkin NKRI mati. Bikin kalkulasi akal sehat. Kita tidak mungkin mati kalau kita bukan bangsa importir. Bawang putih kita tergantung Vietnam. Kedelai kita tergantung Amerika, obat-obatan kita tergantung lewat fasilitas Cina Selatan karena kita belum bisa produksi antibiotik. Jadi Anda bayangkan kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan, berapa banyak rahim yang akan keguguran karena tidak ada antibiotik. Rahim perempuan yang seharusnya menghasilkan generasi milenial mengalami kontraksi, lalu luka, infeksi, tidak ada antibiotik. Karena antibiotiknya kita impor. Tapi kekuasaan bilang kami udah bikin jalan tol untuk memudahkan, misalnya emak-emak yang lagi ingin melahirkan supaya cepat nyampe ke jalan tol. Logikanya begitu. Tapi jalan tol adalah jalan tulang punggung sebetulnya. Disebut tulang punggung kalau rusuknya ada. Tapi jalan desa kita yang dibangga-banggakan 191 km itu rusak semua, jalan bangga-banggakan rusak semua. Karena kita lewat jalan. Jadi Anda bayangkan di sebuah desa ada emak-emak, ada pengantin baru ingin melahirkan, maka dia cepat-cepat nyari ojek untuk tiba di kota provinsi supaya cepat tiba di jalan tol. Tapi jalan desanya hancur, maka begitu dia tiba di pinggir jalan tol, dia keguguran. Ini logikanya apa jalan tol itu? Tugas pemerintah adalah mengupayakan supaya infrastruktur itu terhubung satu dengan yang lain, bukan sekedar jalan tol yang dipakai untuk kepentingan bisnis 3-4 orang. Tapi anehnya ada rakyat yang bilang, ya kan bagus, kita udah ada jalan tol,
Ya bagus memang. Tapi kalau ditanya, Anda punya mobil nggak? Enggak, saya tidak punya motor. Jadi Anda lihat bagaimana kebohongan itu terjadi. Bahkan orang yang nggak pernah mungkin lewat jalan tol karena dia punya motor yang belum lunas juga, diuji fungsi jalan tol. Garis keras. Ya, garis keras. Jadi, saudara-saudara, saya beredar kemana-mana dari satu kampus ke kampus yang lain hanya dalam upaya untuk menghasilkan ulang akal sehat. Saya ucapkan menghasilkan ulang, karena kita pernah punya akal sehat yang berlebih di Republik ini. Semua pendiri bangsa kita adalah orang yang gemar bertengkar, gemar untuk berdebat, gemar untuk berargumen. Konstitusi kita, rapat-rapat politik awal ditentukan oleh kecerdasan berargumen. Apakah mereka kaum yang sekolah sampai universitas? Enggak, sebagian besar mereka bahkan tidak lulus SMA. Tapi mereka saling tukar-menukar buku untuk membaca argumentasi. Belajar otodidak dalam suatu komunitas yang disebut diskusi antar tokoh di awal Republik. Tukar-menukar referensi. Kalau Bung Karno nggak ngerti hubungan antara demokrasi dan Islam, dia pinjam bukunya Muhammad Nasir, walaupun Muhammad Nasir adalah teman debatnya. Fair, dia bilang, kita besok mau berdebat, Anda pasti lebih paham, pinjamkan saya dulu bukunya supaya debatnya fair nanti. Itu maksudnya. Sultan Syahrir berdebat dengan Tan Malaka, ya saling pinjam buku Marxis. Jadi pinjam-meminjam buku itu adalah tradisi intelektual dari pendiri bangsa ini, bukan pinjam-meminjam komik. Akal sehat diaktifkan ulang karena kita pernah punya akal sehat, dan itu yang ingin kita pamerkan ke dunia luar, dunia internasional. Dulu dunia internasional itu takut melihat Indonesia tampil di depan forum PBB. Bung Karno pidato berapi-api di PBB dan nggak ada yang berani bantah dia karena logikanya kuat. Sultan Syahrir datang untuk membela kemerdekaan Indonesia juga dengan argumentasi yang kuat. Gus Dur datang di situ, SBY datang di situ. Ada dua presiden dari jas merah yang nggak bisa nongol di forum itu nanti. Jas merah, maksudnya kan jas merah kan galak, tapi jasnya merah, hatinya pucat, gugup dan gagap untuk berhadapan dalam diplomasi internasional. Dan itu yang terjadi hari ini. Bahkan kepemimpinan kita di ASEAN pun nggak dianggap apa-apa sama negara-negara ASEAN, apalagi di tingkat dunia. Oke, segala macam. Barusan kita bikin blunder dalam perang diplomasi. Kita dipecundangi oleh Mahathir yang umurnya 96 tahun. Karena Presiden Jokowi klaim bahwa itu adalah hasil negosiasi dengan pemerintah Malaysia soal pembebasan Siti Aisyah. Belum sempat 24 jam, Mahathir bilang tidak, bohong itu. Kan ngaco kan? Kan mestinya yang mengucapkan itu bukan Presiden Jokowi, tapi paling nggak Menteri Luar Negeri. Supaya kalau Menteri Luar Negerinya dikritik oleh Malaysia, Presiden bisa perbaiki. Sekarang dia ambil alih sendiri, siapa yang mau perbaiki? Jadi dijebak di dalam kedunguan diplomasi internasional. Akhirnya saya lihat koreksi diberikan oleh siapa? Akhirnya diberikan oleh Dirjen Administrasi Umum Dep-Hukam. Jadi koreksi presiden dikoreksi oleh dirjen. Balik-balik kan usia presiden mengkoreksi menteri, menteri mengkoreksi dirjen. Kan berbalik-balik. Kenapa terbalik-balik? Ya akalnya juga terbalik-balik. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita ada di kampus. Kampus itu, DNA kampus adalah kritisisme. DNA dari kampus adalah argumen. Argumen adalah mata uang di dalam transaksi pengetahuan di kampus. Kalau saya mau jual beli, saya pakai mata uang yang namanya dolar, karena rupiah udah nggak ada harganya sekarang.
kita pakai dolar, itu transaksi dagang. Dalam transaksi romance, mata uangnya namanya PHP, cinta, bujuk rayu, itu mata uang dalam transaksi romance. Tapi dalam transaksi pengetahuan, mata uangnya adalah argumen. So argument is the currency of thought. Argumen adalah mata uang pikiran, dan kita hanya tukar tambah pikiran di ruang semacam ini, ruang akademis. Karena itu saya mendorong terus supaya caleg, calon presiden, calon bupati, calon wali kota datang mengajukan proposal di kampus supaya diuji melalui transaksi argumen. Presiden Amerika, siapapun dia, kampanye pertama pasti dia datang ke kampus, karena dia tahu ada kejujuran di kampus. Gak ada presiden Amerika kampanye di atas panggung dangdut. Memang politik itu harus diuji di tempat di mana ada fasilitas untuk menguji. Di mana menguji proposal politik? Ya di kampus, karena kampus punya metodologi. Jadi aneh misalnya kalau KPU melarang kampanye di kampus, itu artinya dia ingin agar supaya proposal politik tidak diuji oleh akal sehat. Terbalik-balik kan? Justru dia harus datang di sini supaya diuji. Nah itu juga tugas Bawaslu sebetulnya, adalah memeriksa siapa kandidat yang berakal sehat, artinya dia mempergunakan argumen dalam kampanye, dan siapa yang sekedar mempergunakan sentimen. Yang mesti ditegur yang mempergunakan sentimen, bukannya menegur jari. Jadi Bawasri, Badan Pengawas Jari. Kita ingin agar supaya Bawaslu itu juga punya akal sehat. Tegurlah kandidat yang tiap hari menimbulkan sentimen. Tiap hari pidato sentimen terhadap jumlah tanah seseorang, sentimen terhadap masa lalu seseorang. Jadi kita ingin agar sebuah politik itu dikembalikan pada fungsi akal. Nah, dari awal politik adalah urusan transaksi akal. Nah sekali lagi, saya menginginkan agar supaya pembicaraan hari ini, malam ini di sini, jangan sekedar beredar di antara WA group kalangan mahasiswa atau mama atau bapak-bapak atau siapa di sini. Tapi kita ingin agar supaya pembicaraan di sini berubah menjadi suara di kotak suara 17 April. Itu apa yang diperlukan? Kita perlukan adalah pembicaraan di sini, argumentasi di sini juga tiba di pos ronda di desa-desa supaya jadi pembicaraan publik. Pikiran di sini harus tiba di warung-warung kopi supaya jadi pembicaraan di antara supir ojek misalnya. Yang kita diskusikan di sini juga harus tiba menjadi pembicaraan mantan pacar Anda, selingkuhan Anda, supaya dia jadi lingkaran akal sehat. Udah lupain aja lu kesalahan karena nggak bisa move on. Jadi kita upayakan agar supaya politik akal sehat itu berubah menjadi surat suara di kotak suara nanti. Itu baru bisa kita beri nama bahwa kita berhasil melakukan perubahan politik. Dan hanya dengan cara itu, satu waktu kita akan katakan bahwa matahari Muhammadiyah sudah terbit dari pagi dan tidak akan tenggelam sampai 17 April. Itulah matahari akal sehat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Rocky Gerung. Go Rocky! Luar biasa, pada kesempatan malam hari ini kita kalau biasanya hanya bisa menyaksikan secara live di TV, ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di malam hari ini tentunya kita akan buka diskusi, ya, 2 pertanyaan untuk 2 sesi. Sesi yang pertama, 2 pertanyaan akan kita bagi, 1 orang untuk ibu-ibu dan 1 orang untuk bapak-bapak. Mikrofonnya bisa dibantu.
Nih. Dua penanya, satu ibu-ibu dan satu bapak-bapak. Yang ibu-ibu dulu barangkali? Yang ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu? Oh iya, masih. Yang bapak-bapak dulu, yang sebelah sini ada. Oh iya, ini yang di pojok mas, mikrofon. Nanti gantian Pak ya. Silakan pertanyaannya yang simpel dan cepat. Naik Pak, biar kelihatan. Ini presiden. Jadi langsung saja ya Bu Romi. Jadi gini, selama ini kan Anda keliling kemana-mana kebanyakan akal sehat. Nah, cuma masalahnya saya sering dengar kata kehilangan akal, kehabisan akal dan segala macam. Nah, kalau kita sampai ke titik itu nanti terus gimana kelanjutannya akal sehat ini? Karena ada kalanya kita terbentur, terus kita nggak tahu lagi buat apa. Di situ ada kata-kata kehabisan akal, kehilangan akal. Nah, kelanjutan akal sehat itu tadi gimana? Terima kasih. Mas. Ini pertanyaannya akal-akalan nih. Oke, teman-teman. Kalau kita ucapkan akal sehat, itu artinya kualitas yang ada pada setiap orang. Jadi itu bukan hal yang kita ambil dari mana-mana atau saya bawa junjung kemana-mana. Saya hanya mengucapkan ulang akal sehat itu. Karena saya tahu potensinya ada pada setiap manusia. Dan Tuhan membagikan kualitas itu gratis dan merata pada manusia. Hanya akal sehat yang diberikan oleh Tuhan secara gratis dan merata. Dompet kita beda-beda dikasih Tuhan. Jodohnya beda-beda. Bentuk tubuh beda-beda. Tapi akal sehat adalah modal yang diberikan secara sama rata dan gratis. Jadi mereka yang kekurangan akal sehat hari ini pasti tidak hadir waktu Tuhan membagi. Ada di mana mereka? Mungkin lagi di lorong, atau lagi di wadah potong rambut, atau lagi ya di tengah kebun jagung atau kebun karet, macam-macam. Jadi sebetulnya saya hanya membuka kartu kecil untuk meloloskan semua akal sehat lebih. Saya hanya buka kartu kecil itu, dan itu memperlihatkan bahwa ada potensi besar bangsa ini untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu. Karena di mana-mana orang bicara tentang akal sehat, dan itu bukan karena saya kampanye, tapi memang ada potensi yang selama ini tertutup oleh akal boneka. Itu soalnya. Mana ada orang malam-malam segini yang seharusnya mahasiswa udah ada di kamar kos bikin tugas misalnya, atau lagi ngelaba pacarnya, tapi mau berdesak-desakan hadir di sini. Itu pertanda bahwa akal akan jadi akal, dengkul akan jadi dengkul. Nah, kita ingin agar supaya pertemuan-pertemuan semacam ini justru beredar makin luas di tahun politik. Dalam tahun politik mestinya pembicaraan politik diperbanyak, diperluas, bukan dihambat. Namanya tahun politik. Hukum harus ada di belakang, bukan hukum yang di depan menertibkan. Jadi kalau akal sehat dihadang, itu nggak ada gunanya. Sebab akal sehat itu hidupnya 24 jam sehari. Karena direkam di dalam vlog, direkam di dalam WA group masing-masing. Jadi begitu dia diedarkan, nggak ada lagi kemampuan negara untuk menghalangi. Jadi percuma menghalangi akal sehat. Karena akal sehat itu punya sayap. Dia akan terbang dan mencari akal yang lain. Sebaliknya, surat larangan itu nggak ada sayap. Karena itu walaupun diterbangin begini dia jatuh juga. Jadi buat apa melarang dengan selembar surat? Kira-kira itu jawaban akal-akalan saya. Oke.
Baik, yang pertanyaan kedua dari ibu-ibu barangkali, dari ibu-ibu, kami persilakan ibu-ibu. Ada ya? Oh, nggak ada ibu-ibu. Mama adanya. Mama. Mama ya, ada dari silakan. Kalau mama ada yang tanya, kalau ibu-ibu nggak ada. Nanti belakang juga kasih Oh, kesempatan. di belakang ya. Kalau belakang enggak jauh. Saya mau Ya, sesi kedua, sesi kedua. Tadi sudah disampaikan memang kesenjangan mungkin akan tampak di mata emak-emak. Memang betul-betul akal sehat yang semoga menular kepada kita semua. Yang kami tanyakan begini, Bang Rocky. Kadang kalau kita bicara akal sehat, mesti akan ada versusnya. Nah, ya. Justru versusnya bukan berarti akal sehat versus akal yang sakit gitu ya. Tapi kadang akal sehat itu versusnya dengan hati. Nah, bagaimana pendapat Bang Rocky menyeimbangkan antara akal sehat dengan hati yang berbicara lain? Ini kenapa pertanyaan itu nggak WA saya aja? Karena ini jenis pertanyaan di atas jam 9 malam itu. Oke, tadi saya terangkan bahwa akal itu hanya bisa menyala kalau hatinya membakar. Jadi akal hidup karena dibakar oleh hati. Hati punya intuisi untuk mendengarkan ketidakadilan. Hati punya kepekaan untuk mengetahui mana yang bohong, mana yang nggak bohong. Jadi, dan itu saya hubungkan tadi, akal itu adalah fasilitas yang diaktifkan oleh gangguan nurani. Jadi kalau nurani kita terganggu, akal kita akan hidup. Jadi kata lain, orang yang nggak pernah nurani sebetulnya juga nggak punya akal sehat. Karena itu dia butuh pencitraan, dia butuh berbohong. Kalau saya berakal, saya nggak takut berhadapan tanpa data sekalipun. Tapi kalau nggak punya akal, cara untuk mengatasi ketidakberakalan adalah dengan berbohong. Itu aja, simpel aja. Akal AS, Ibu ASN enggak ya? ASN itu apa ya? ASN itu akal sakit ngaciro. Karena seringkali sekarang persoalan kita adalah kita nggak tahu apa pikiran ASN terhadap politik. Karena ASN dilarang untuk berpolitik. Akibatnya pemerintah tidak mampu mendeteksi undecided voters yang basisnya adalah ASN. ASN itu status administrasi selama 8 jam saja. Selama dia kerja, dia ASN. Setelah itu dia pasti berpolitik. Kalau ada seorang pegawai negeri pulang jam 4 sampai rumah jam 5, ditunggu oleh anaknya. Anaknya bertanya, "Ibu, kita bisa liburan nggak minggu depan?" Ibunya bilang, "Tunggu ayah kamu pulang, kita diskusikan di meja makan, karena kita mesti atur tabungan hari ini untuk bayar BPJS, listrik, dan seterusnya." Maka begitu si ayah pulang, selesai maghrib, bercakap-cakaplah si ayah, si ibu, dan si anak tentang kemungkinan dia liburan minggu depan. Pembicaraan itu adalah pembicaraan politik karena menyangkut anggaran yang tidak cukup. Yes. Jadi bagaimana mungkin melarang ASN berpolitik kalau dari awal dompetnya itu tidak tersisa untuk anaknya. Jadi setiap pembicaraan tentang anggaran keluarga itu adalah pembicaraan politik. Bahkan Anda mimpi tentang ketidakadilan pun itu udah politis mimpinya. Jadi tidak mungkin menghalangi ASN berpolitik. Yang kali saya ketemu ASN, ya dia berfoto-foto tapi tangannya dimasukin. Gak mau. Alasannya
rasanya ikut Pak Rocky jadi masukin tangan. Selesai foto dia bilang, gini tangan saya tadi Pak. Jadi keterangannya begini, di dalam kondisi di mana segala sesuatu diawasi, maka orang akan berbohong, tidak akan jujur. Nah, suara semacam inilah yang sekarang disebut undecided voters. Suara purnawirawan, suara ASN, segala macam itu. Bahkan suara BUMN. Ya. Tadi baru ada berita salah seorang tokoh muda pengurus Golkar, Erwin Aksa, resmi menyatakan mendukung 02. Padahal dia Golkar. Erwin dengan lugas menerangkan itu bahwa dia punya pilihan politik gitu. Itu contoh betapa gangguan nurani itu akhirnya menghasilkan akal sehat. Tentu aja dia terganggu oleh keadaan. Sebagai pengusaha dia tahu bahwa teman-teman dia pasti ada yang udah melaksanakan proyek infrastruktur, bahkan ada yang udah 90% tapi nggak dibayar. Jadi kita lihat yang saya sebut gejala pembohongan di mana-mana. Sementara pemerintah bilang Jawa kelebihan listrik. Kapan power plant dibuat kok kelebihan listrik? Memang faktanya ditunjukkan pasokan listrik berlebih. Ya benar berlebih. Tetapi kita tahu tidak ada power plant dibuat. Berarti ada keterangan yang lain yang mesti dibaca oleh universitas. Apa itu? Kalau rumah kos di Ponorogo promosikan, tadinya ada 10 kamar di situ, terus ibu kosnya bilang masuk aja di kamar di kos aja di rumah saya karena saya kelebihan listrik. Karena 9 orang udah keluar dari situ nggak bisa bayar uang kos, maka listriknya berlebih jadinya. Itu logikanya. Jadi kenapa Jawa kelebihan listrik? Karena industri-industri besar tutup, pindahin pabriknya ke Vietnam, Kamboja tuh. Artinya ada deindustrialisasi. Karena itu kelebihan pasokan, bukan karena pasokan bertambah, tapi justru karena industri berhenti mengkonsumsi listrik. Itu logikanya, akal sehatnya begitu. Cara kita membaca segala macam tipuan ngaciro. Jadi sekali lagi kita hanya ingin agar supaya ada pertengkaran bermutu di dalam tahun politik. Pertengkaran bermutu artinya pertengkaran argumen. Dan sekali lagi, kampus adalah tempat kita mempertengkarkan argumen publik, bukan argumen privat. Jadi jangan larang kampus untuk bicara politik, karena justru politik dihidupkan dari akal pikiran kampus. Baik, sesi yang kedua sebelah sini, saya kira sebelah sini, silakan mas. Belakang mas. Oh iya, bapaknya aja. Lewat ini. Satu belakang. Nanti saya kasih satu pertanyaan yang belakang untuk bersiap-siap. Jadi tolong dipersiapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Rocky minum dulu. Ya, kemarin saya sempat di WA oleh Pak Putu Swasta. Ya, mengeluarkan fotonya Bang Rocky dari Bali. Begini, Bang Rocky. Saya ini sekarang ini lagi kebingungan akal. Ya, saya punya problem kebingungan akal. Karena apa? Saya ini korban langsung omong kosong Jokowi. Silakan kalau ada Intel, ada Polri atau siapapun yang mau cari saya dililit. Saya waktu itu 2015 ingat sekali saya di bulan Januari saya kebetulan akalnya anak SMK untuk saya didik mau bangun mekanikal pertanian karya anak-anak bangsa. Namun
terus terang aja, saya dihantam dengan kebohongan. 1000 unit janji ketika berkunjung ke tempat kami, namun ngeri, nggak terwujud. Dan kebetulan kami ini bidangnya adalah menekuni bidang kebutuhan dasar dari hidup manusia, salah satunya adalah pangan. Kami mengambil segmen yang sangat terpenting dalam ketahanan bangsa, karena tadi Pak Rocky mengatakan bahwa takaran Republik ini kalau perang di Laut Cina hanya 14 jam. Karena apa? Salah satunya beras tidak bisa diimpor. Saya agak menahan berat saja. Saya dikunjungi Presiden lebih dari 4 kali, melihat karya-karya saya di Blilir. Kalau Pak Rocky isu ada waktu, bisa lihat saya punya tanaman yang bagus-bagus. Saya bukan omong kosong, silakan ada di mahasiswa. Sebelum 2 minggu, karena 2 minggu lagi kami akan panen. Baru kita diinovasi. Saya hanya kepingin bertanya, karena saya hubungan akal terus terang aja, kenapa kebijakan pemerintah yang diatur ini HET, harga gabah, ya, terus kemudian pemerintah mengatur lagi yang namanya harga beras. Harga beras diatur terus, yang ujung-ujungnya kesejahteraan petani yang selalu tidak bisa naik dan terukur terus. Kenapa kok yang diatur itu kok nggak harga nasi putih di restoran yang mahal, proporsinya lebih dari 15.000, dan bahkan satu porsi nasi putih mengalahkan harga 1 kilo beras. Padahal menurut pengalaman kami, 1 kilo beras bisa untuk 12 porsi nasi putih. Kenapa yang mengambil keuntungan berlebihan ini tidak diusir sama pemerintah ini? Tapi kalau yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil yang namanya pertanian, padi, aduh, berat problemnya. Mulai dari sarana prasarana yang mungkin kalau istilahnya orang Ponorogo, wayah tandur deli, benih itu datangnya kadang terlambat, sehingga kalau benih kedelainya tidak digunakan bisa menimbulkan permasalahan pidana. Dan bahkan hari ini mungkin di penjara di kota kita masih ada salah satu tahanan dalam kasus soal kedelai. Karena apa? Karena sistemnya yang harusnya dikoreksi dan dibangun dengan kewarasan akal. Karena membuat benih itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Jadi perlu riset, perlu pengawasan. Kemudian jangan sampai yang namanya benih ini dimuati dengan kepentingan politik yang ujung-ujungnya adalah pelajaran keilmiahan. Jadi itu yang saya tanyakan. Kenapa yang diatur bukan harga nasi putihnya, yang diatur harga gabahnya atau harga berasnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya, yang ya silakan bawa yang belakang. Audio dulu, dijawab dulu. Audio dulu. Kalian aja ini traktor ini. Dijawab dulu aja. Iya, itu ya. Saya mengerti sekali problem itu, dan problem yang biasa disebut sebagai problem kantor. Jadi pengendalian sekaligus penguasaan dalam upaya untuk mengambil, mengutip rantai dari setiap bibit. Jadi politik pangan kita itu dikendalikan oleh kartel, dari bibit, dari benih sampai apa namanya? Yes, sampai produk akhirnya bahkan. Itu satu proses yang disebut kartelisasi. Pemerintah tahu itu, tetapi pemerintah butuh itu karena dari situlah sumber dana politik. Setiap butir beras yang diimpor itu ada harga politiknya. Butir beras. Sama seperti
soal infrastruktur, dibikin jalan tol layang yang seharusnya ya 5 meter cukup, tapi dibikin 7 meter. Kenapa? Karena 2 meter itu adalah markup. Semakin banyak semen, semakin banyak diambil selisih harganya tuh. Demikian juga dalam soal pangan. Jadi ini satu paket korupsi yang memang dipelihara oleh kekuasaan. Karena itu partai politik akan berebut untuk masuk di dalam persaingan memperoleh status Menteri Pertanian itu, apa namanya, izin impor segala macam. Menteri Perdagangan berkelahi dengan Menteri Pertanian, dia nggak berkelahi sebetulnya, dia berebut rente, namanya dia berebut rente di situ. Jadi saya kira itu kritik terhadap manajemen politik yang betul-betul yang menjengkelkan. Kita tahu asal usulnya, tapi yang dipelihara sama seperti kalau ada bupati atau bekas pejabat yang ketakutan karena diuber-uber KPK, ya dia pasti cari perlindungan di sebuah partai yang ada jaksa agung ya sudah. Yang terjadi itu. Pas ya. Pas artinya partai akan sesat. Partai yang itu yang. Jadi sekali lagi perubahan politik diharuskan. Jadi kita harus ambil risiko untuk melakukan perubahan politik supaya kartelnya berhenti, supaya dalam satu generasi ke depan politik betul-betul diselenggarakan di dalam jalan yang lurus dan bersih. Karena yang kita upayakan sekarang bukan sekedar menghasilkan perubahan di 2019, tapi memastikan bahwa dari 2019 ke 2024 itu adalah jalan politik bersih bagi milenial. Hanya bisa jawab secara umum karena soal yang sangat teknis itu betul-betul tidak ada proteksi pada mereka yang menghasilkan inovasi dari awal. Saya menjengkelkan. Kita bisa bikin perbandingan dengan cara Jepang proteksi petaninya, gimana bibit kita. Kalau kita belajar sedikit political ekonomi dari soal tanaman itu, misalnya kalau kita beli bibit import, di dalam bibit itu sudah diselundupkan hama supaya nanti kita beli obat hamanya juga tuh. Itu permainan kartel internasional juga begitu. Dalam setiap bibit pasti di dalamnya ada potensi hama, dan itu kerjasama antara industri benih dan industri pestisida. Itu biasa soal-soal semacam itu. Sama seperti industri yang lain juga begitu. Ahli penyakit jantung pasti kerjasama dengan perusahaan tembakau supaya terus-menerus bisa laku obat jantungnya tuh. Jadi itu yang kita sebut sebagai kartel di dalam politik pangan itu. Terima kasih Pak, mengingatkan ulang tentang potensi rusaknya bangsa ini karena politik kartel tadi. Ya. Baik, terakhir Bapak yang ya, terima kasih Bang Rocky. Pertanyaan saya sederhana sekali. Jika Allah menakdirkan calon presiden nomor 2 itu menjadi presiden, apakah Bang Rocky masih akan mengkampanyekan akal sehat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Bang Rocky jika calon presiden nomor 2 itu benar-benar menjadi presiden 10 hari pertama? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bang Rocky sering sekali menyatakan tentang kedunguan. Sajane bedane dungu karo bodoh itu untuk Bang Rocky. Terima kasih. Kalau soal kritik pasti tetap. Jadi 10 hari begitu presiden terpilih tidak punya tanda-tanda untuk melakukan perubahan di dalam cara berpikir bangsa ini, maka pada hari ke-11 saya akan datang kembali di ruangan ini untuk minta saudara-saudara untuk bikin petisi. Dan sekali lagi, saya nggak punya kepentingan dengan urusan kekuasaan. Saya
akan terus mengucapkan politik akal sehat. Itu udah jadi naluri dan agak susah saya ditawari jabatan dan meninggalkan rasio kredit saya. Agak berat dan sangat mungkin tidak akan saya layani soal-soal semacam itu. Wartawan tanya saya hal yang sama, saya bilang apakah saya akan masuk dalam kekuasaan? Saya bilang iya, saya minta jatah, yaitu hak untuk mendirikan kementerian baru, namanya Kementerian Akal Sehat. Nah soal dungu, dari awal saya sudah terangkan bahwa saya mengucapkan kata dungu itu bukan pada manusianya, tapi pada mode of reasoning, pada metode penalaran seseorang. Jadi kalau sequences silogismenya ketat, tidak mungkin dihasilkan pikiran yang keliru. Nah yang kekeliruan itu yang kita mau usut di atasnya apa? Ada asumsi yang salah, ada premisnya yang tidak disempurnakan. Itu pelajaran dasar logika sebetulnya. Tadi saya bercakap-cakap dengan dosen saudara, dosen logika matematik. Ya ini pengajar logika matematik. Ada prinsip bahwa di dalam bahasa Inggris di bunyinya begini. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip logikanya. Terjemahnya kira-kira, seringkali kita nggak tahu apakah fakta yang disodorkan pada kita itu benar apa salah. Kita dibombardir dengan informasi dan kita kehilangan kestabilan emosi untuk mengukur mana hoax, mana bukan. Tapi bahkan dalam keadaan kebingungan itu kita mesti pastikan bahwa nalar kita lurus. Dan saya ingin mahasiswa mempelajari itu secara serius, sebab logika itu adalah dasar metodologi yang paling jujur. Kita langsung bisa mendeteksi kesalahan logis hanya dengan membaca dua kalimat awalnya. Maka kita bisa bilang pasti Anda akan tiba pada kesimpulan yang keliru. Kita bisa aktifkan logik itu, karena logik itu built in di dalam brain kita, di dalam kalkulasi rasional kita. Saya bedakan tadi antara logik dan akal sehat. Dalam bahasa Inggris ada istilah apa namanya, reason artinya nalar, logik. Ada istilah thought artinya pikiran. Ada istilah mind artinya akal. Jadi beda antara thought, mind dan reason. Thought artinya pikiran, itu kemampuan kita untuk menganalisis. Mind adalah akal, yang saya sebut akal sehat tadi, yaitu diaktifkan karena gangguan nurani, itu adalah akal sehat. Dan setiap kita punya kemampuan untuk mendeteksi mana sebetulnya yang etis, mana yang nggak etis. Dengan cara itu kita aktifkan akal sehat. Yang ketiga adalah reason. Reason ini yang diajarkan di kampus sebagai metode berpikir. Itu intinya. Lalu apa tadi ya? Oh ya, saya terangin. Jadi dungu itu artinya dia yang gagal untuk menarik kesimpulan hanya karena tidak paham logical fallacies. Jadi fallacies itu menjebak kita. Nah, orang dungu itu bukan soal jahat atau buruk perangannya, tapi dia gagal untuk berpikir lurus. Itu namanya dungu. Nah, pemimpin nggak boleh gagal berpikir lurus, karena kalau dia gagal berpikir lurus sebagai kepala keluarga, itu cuma berakibat pada keluarganya. Kalau dia gagal berpikir lurus sebagai kepala negara, itu berakibat pada 120 juta pemilih. Karena itu kita mau kritik cara bernalar kekuasaan. Karena dalam penalaran itulah dihasilkan keburukan kalau dia salah. Sama seperti tadi Bapak yang di Banyuwangi, dia menderita karena nalar kekuasaan itu salah dibaca oleh si Bapak. Bapak berpikir itu nalar yang benar, ternyata itu nalar yang palsu. Itu soalnya. Jadi yang aneh adalah banyak orang yang minta supaya saya berhenti mengucapkan kata dungu itu. Saya bilang, saya nggak pernah mengucapkan kata dungu, saya hanya mendeskripsikan keadaan. Dan keadaan itu memang makin banyak kedunguan di Republik ini.
Jadi orang yang marah terhadap ucapan kata dungu artinya ya dungu. Ya, itu dia saya katakan dungu adalah kata yang kini dimusuhi oleh pemiliknya sendiri. Jadi itu teman-teman, saya pikir kita selesaikan malam ini, dan saya selalu percaya bahwa di dalam pertemuan semacam ini ada kegembiraan, ada wajah gembira keluar dari aura saudara-saudara. Nah, orang yang gembira itu biasanya karena dia percaya bahwa akalnya akan menuntun dia dalam mengambil keputusan politik. Sebaliknya di luar sana ada wajah yang marah-marah terus, walaupun diklaim elektabilitasnya tinggi tapi masih marah-marah tuh. Ada pemalsuan di dalam data. Nah, yang terakhir saya ingin menghimbau teman-teman akademisi di sini, para mahasiswa. Ada mahasiswa yang selalu saya namanya Pinky, mana Pinky ya? Ada nggak? Pinky. Belakang. Jadi saya udah datang ke kampusnya Pinky, jurusan komunikasi atau. Jadi saya udah penuhi walaupun dalam rencana yang tergesa-gesa. Tapi sekali lagi saya selalu berupaya memenuhi permintaan mahasiswa, tapi karena waktu saya sangat terbatas, kadang-kala tidak bisa saya penuhi. Saya minta maaf. Tidak sebenarnya. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa Muhammadiyah itu berlebih akal sehatnya. Dan sangatlah beradab kalau mereka yang berlebih akal sehat membagi pada mereka yang kurang nakal. Terima kasih dan selamat malam. Baik,